Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Film ini dimulai dari sebuah perusahaan bernama Lunar Industries yang menambang mineral di bulan bernama Sarang Station. Fasilitas ini sangat efisien dan hanya membutuhkan satu orang untuk mengendalikannya, dan dia bernama Samuel. Dia sudah berada di bulan selama 3 tahun, dan dalam waktu 2 minggu dia akan kembali ke bumi. Di sana Samuel ditemani seorang AI bernama Gertie yang membantunya melakukan pekerjaannya. Suatu hari, Samuel sedang melihat pesan dari istrinya, Tess bersama dengan anaknya yang bernama Eve. Mereka tidak sabar menunggu kepulangan Samuel dan merayakan ulang tahun Eve. Suatu hari, ketika Samuel sedang membuat teh, dia melihat ada gadis yang duduk di kursi. Samuel menjadi kaget dan tangannya terkena air panas. Gertie menanyakan apa yang terjadi, tetapi Samuel tidak mau bercerita kepadanya. Ketika dia tidur pun dia bermimpi tentang gadis itu, sehingga tidurnya menjadi terganggu. Tetapi dia berusaha untuk melewati harinya seperti biasa, hingga suatu hari dia pun melihat ada pria berjenggot yang muncul di monitornya, kemudian menghilang dengan cepat. Dia berusaha tidak menghiraukannya, dan melakukan tugasnya untuk meneliti bulan. Dia menaiki rover untuk melihat keadaan, tetapi dia menabrak mesin yang ada di sana dan membuat oksigen di rover itu habis. Dia menjadi pingsan, dan terbangun di klinik, tetapi dia tidak ingat apapun tentang kejadian tersebut. Dalam kondisinya yang masih tidak sehat, dia terbangun dan tidak sengaja mendengar Gertie yang berbicara dengan kantor pusat. Gertie menyuruhnya untuk kembali ke klinik karena dia belum cukup sehat. Sehingga dia kembali beristirahat di sana. Gertie berkata kalau otak Samuel mungkin terkena benturan dalam kecelakaan itu, dan dia ingin melakukan tes lanjutan. Tetapi Samuel tidak mau dan berusaha menjalani hari-harinya seperti biasa. Beberapa hari setelah kejadian itu, Samuel sudah tampak cukup sehat. Gertie mengatakan ada kerusakan di salah satu bagian stasiun, jadi Samuel meminta Gertie untuk membuka pintunya. Akan tetapi kantor pusat tetap memaksa Samuel untuk menyembuhkan dirinya hingga sempurna, dan akan mengirimkan bantuan untuk mengecek kondisi Samuel dan mesin di bulan. Samuel merasa dia cukup kuat, jadi dia tetap memperbaiki kerusakan yang ada, dan menipu Gertie untuk membuka pintu stasiunnya. Dia berhasil, dan dia berjalan keluar. Dia kemudian terkejut melihat dirinya di luar. Dia membawa tubuhnya masuk dan memanggil Gertie. Kemudian Samuel kedua kembali sadar, sementara Samuel satu melihatnya. Samuel dua bertanya kepada Gertie apakah dia mengalami gangguan penglihatan, tetapi Gertie berkata kalau dia harus kembali beristirahat. Kemudian Samuel satu sedang melihat video dari Tess, sementara Samuel dua bangun dari tidurnya. Dia melihat Samuel satu sedang berolahraga, dan dia kembali bertanya ke Gertie apa yang terjadi. Gertie kemudian berkata kalau mereka berdua adalah Samuel. Ketika Samuel 1 berbicara dengan Samuel 2, mereka menjadi yakin kalau mereka berdua adalah klon. Sehingga mereka berdua berkomunikasi dan saling bekerja sama. Lalu kantor pusat menghubungi merek A kembali, dan berkata kalau bantuan akan datang dalam waktu 14 jam. Samuel 2 bingung tentang bantuan tersebut, kemudian Samuel 1 menceritakan apa yang terjadi. Samuel 1 juga bilang kalau dia adalah sebuah klon, jadi dia tidak akan kembali ke bumi. Samuel 2 kemudian menanyakan ke Gertie apakah dia sebuah klon, tetapi Gertie tidak mau menjawabnya. Samuel 1 berpikir mungkin ada klon yang lain selain mereka berdua, karena Samuel 2 muncul dengan cepat ketika Samuel 1 kecelakaan, jadi tidak mungkin Samuel 2 dikirim dari bumi. Sementara Samuel 1 mencari ruangan rahasia, Samuel 2 tidak begitu peduli kepadanya. Samuel 1 berkata kalau mungkin mereka menggunakan klon untuk menghemat dana dalam mengoperasikan stasiun ini. Tetapi Samuel 2 tetap santai, dan berkata kalau Tess pasti akan memberitahunya jika ada hal yang aneh. Samuel 1 tetap mencari ruangan rahasia itu, dan ketika dia tidak menemukannya dimanapun, dia meminta Samuel 2 untuk minggir dari mejanya. Tetapi Samuel 2 tidak mau, dan mereka kemudian berkelahi. Samuel 1 menang dan melukai Samuel 2, tetapi dia tetap tidak menemukan ruangan rahasia itu. Samuel 2 kemudian mengobati lukanya, dan curhat kepada Gertie kalau Samuel 1 mungkin ada benarnya juga.
Dia kemudian bertanya kepada Gertie tentang Tess, dan Gertie akhirnya menjawab kalau Tess adalah memori yang ditanamkan kepada klon dari Samuel yang asli. Samuel II menjadi shock, dan menerima kenyataan kalau dia juga adalah sebuah klon. Setelah dia tahu yang sebenarnya, dia menjadi lebih santai. Samuel I mencoba meminta maaf tentang apa yang terjadi, tetapi Samuel II santai-santai saja dan malah mengacuhkannya. Samuel I menjadi emosi dan melempar speaker, kemudian memberitahu bahwa pada mulanya Gertie tidak mau menolong Samuel II, dan dia juga mendengar Gertie berkomunikasi dengan kantor pusat tanpa sepengetahuannya. Samuel I juga berkata kalau hal itu tidak mungkin, karena Gertie berkata kalau satelitnya terputus sehingga mereka tidak bisa kontak ke bumi. Tetapi Samuel II berkata kalau satelitnya baik-baik saja, dan Gertie membohongi mereka. Kemudian mereka berdua menaiki truk untuk melihat sekeliling, dan dia menemukan stasiun terpisah yang mengacaukan sinyal ke bumi. Sementara itu, kondisi Samuel II semakin buruk, jadi dia kembali ke stasiun kemudian muntah. Badannya menjadi sakit dan kondisinya drop sangat cepat. Samuel II mencoba mengakses file di komputer, tetapi terkunci oleh password. Gertie kemudian membantunya, dan dia menemukan video dari Samuel sebelumnya yang menjadi sakit dan akhirnya masuk ke peti mati. Samuel II juga menemukan ruangan rahasia, jadi mereka berdua mengecek ruangan tersebut. Di dalam ternyata banyak klon Samuel yang lain. Samuel II kemudian keluar dari stasiun untuk menelepon Tess dengan telepon satelit, tetapi Tess sudah meninggal, dan dia sedang berbicara dengan anaknya Eve yang berumur 15 tahun. Ketika Samuel menanyakan kejelasan, Eve memanggil ayahnya, Samuel yang asli. Kemudian Samuel II menutup teleponnya dan kembali ke stasiun. Di dalam, Samuel I melihat Samuel II yang sedih, dan Samuel II menunjukkan rekaman telepon itu. Hal ini membuat Samuel I menjadi terkejut juga dengan realita yang ada. Lalu Samuel I membujuk Gertie untuk membangunkan Samuel III. Ketika Samuel II melihatnya, dia bertanya kepada Samuel I. Samuel I kemudian menjelaskan kalau tim penyelamat dari bumi mungkin dikirim untuk membunuh mereka berdua, jadi dia membuat sebuah rencana. Samuel III akan tetap berada di rover yang mengalami kecelakaan, sementara Samuel II kembali ke bumi. Samuel II menerima rencana tersebut, dan dia bersembunyi di kapsul sambil melihat foto Eve. Sementara itu kondisi kesehatannya semakin memburuk. Dia kemudian menyarankan Samuel I yang kembali ke bumi saja. Jadi Samuel II kembali ke rover tersebut, sementara Samuel I bersiap-siap masuk ke kapsul. Gertie kemudian mengatakan kepada Samuel I bahwa memorinya akan mengacaukan rencana mereka, jadi Samuel I menghapus memori Gertie. Kemudian Samuel I mengaktifkan kapsul itu untuk kembali ke bumi, sementara Samuel III bangun dan tim penyelamat tiba di stasiun. Mereka menemukan Samuel II yang sudah meninggal, sementara Samuel I berhasil tiba di bumi untuk mengekspos tindakan Lunar Industries tersebut.